Kemudian apa hukumnya kunut subuh? Seperti tadi, maka ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan ini termasuk perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang diakui di kalangan para ulama. Ini sering ditanyakan dan ini pula sering saya jawab. Ya. Dan sebaiknya kita berlapang dada di dalam perbedaan pendapat ini. Ya. Sebagaimana tadi ada yang membaca Al-Fatihah di belakang imam, ada yang tidak juga membaca, asalkan yang terlarang adalah mengeraskan bacaan tersebut sampai terganggu orang lain, ya. Sampai juga terganggu imamnya. Nah, ini yang terlarang. Tapi membaca atau tidak membaca, maka di sini terjadi perbedaan pendapat, maka berlapang dadalah. Karena di sini apa? Ini perbedaan pendapat yang dalam masalah furu'at, yaitu apa? Cabang. Dan ini bisa ditoleransi. Begitu juga dalam kunut subuh, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan ini lebih banyak, ya, lebih banyak. Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan beliau dari mazhab Syafi'i, bahwasanya kunut subuh itu hukumnya sunnat. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan wajib. Oleh karenanya, kalau ada orang yang bermazhab Syafi'i mengatakan wajibnya kunut subuh, ya, maka saya bisa memberikan komentar, ini orang bukan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i berpendapat sunnat, bukan wajib. Demikian. Ya. Sampai-sampai mungkin ada orang yang tidak melakukan kunut subuh, lalu dia sholat di belakang imam yang tidak kunut subuh, dia sampai harus mengulang. Kenapa? Dianggap itu wajib. Kalau enggak wajib, rukun atau syarat sholat. Begitu. Sampai dia ulang. Seolah-olah batal sholatnya. Yang seperti menunjukkan ini orang bukan bermadzhab Syafi'i. Paham ya? Karena Imam Syafi'i berpendapat ini adalah hukumnya sunnat saja. Demikian. Seperti itu. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hukumnya adalah bid'ah, muhdas. Ini pendapatnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya. Kemudian pendapat yang lainnya, pendapat ketiga mengatakan hukumnya adalah ghairu masyru', tidak disyariatkan. Ini pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian ada yang berpendapat yang lainnya. Ini pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya la ba'sa bihi, tidak mengapa untuk dilakukan. Ini pendapatnya Abdullah ibn Mubarak. Ya. Coba bayangkan, ya. Artinya, ya, kalau ini ada dua ini kubu kalau seandainya mau dibuat kubu, ya. Walaupun ada 4 pendapat. Kubu yang pertama adalah kubunya Imam Syafi'i dengan Abdullah bin Mubarak. Yaitu kalau melakukan maka ini tidak masalah. Ya. Yang kedua adalah kubunya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Abu Hanifah. Yang satu mengatakan bid'ah. Berarti tertolak. Yang satu mengatakan tidak disyariatkan. Lebih mending tidak disyariatkan saja. Tidak mengatakan bid'ah. Seperti itu. Artinya tidak melakukan. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang diakui. Dan para ulama tidak saling mereka mencemooh, menyudutkan. Oleh karenanya, kita pun tidak melakukan demikian. Karena perbedaan pendapat itu dari mereka asalnya. Lalu, manakah yang paling kuat? Nah, di sini. Ketika kita bicara tentang ya mana yang paling kuat, maka kita memilih berdasarkan keilmiahan. Dan ini ketika kita memilih bukan maksudnya menyudutkan para ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan pendapat yang kita pilih. Dan itu bukan maksudnya untuk merendahkan ulama tersebut, paham ya? Yang berbeda dengan pendapat yang kita pilih, begitu. Tidak berkonsekuensi demikian, enggak begitu. Saya condong dalam hal ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Seperti itu, tidak disyariatkan. Mengapa demikian? Perlu kita ketahui bahwasanya, ya, dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang
mendukung pendapat beliau ini dalam masalah kunut subuh, menjadikan atau menghadirkan dalil-dalil ada yang dari satu sisi adalah dhaif, dari sisi yang lain adalah sahih. Hadis yang dhaif adalah hadis yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut subuh ya hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Hadisnya dari Anas bin Malik, tapi ini hadisnya ya dhaif. Jadi dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, pendapat yang kuat ini dhaif. Ya, karena ada satu perawinya yang didhaifkan oleh para ulama, ya, seperti itu. Adapun hadis yang lain adalah disebutkan dari Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut di waktu subuh. Demikian, seperti itu. Di hadis yang lain yang semakna dengan hadis tersebut disebutkan bahwasanya beliau Nabi SAW pernah melakukan kunut di waktu maghrib. Jadi ada waktu subuh, ada waktu maghrib. Makanya kalau mau kunut, waktu maghrib juga kunut, gitu ya. Baik, itu dia. Hadisnya sahih. Seingat saya riwayat Muslim. Tapi disebutkan satu kunut di waktu subuh, satu di kunut maghrib. Demikian. Kemudian ada hadis ya, juga hadis yang sahih. Disebutkan bahwa Rasulullah melakukan kunut subuh. Di waktu subuh kunutnya. Tapi yang dibaca ketika itu adalah doa tentang laknat. Doa tentang laknat, kutukan kepada satu kaum. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, untuk hadis-hadis yang sahih yang membicarakan tentang kunut di waktu subuh, satu tadi kita katakan adalah ada juga kunut di waktu maghrib. Yang tadi yang kita sebutkan adalah yang terakhir, adanya kunut di waktu subuh, tapi bacaannya bacaan apa? Laknat, doa laknat. Ini mengindikasikan bahwasanya kunut yang dibaca adalah kunut nazilah. Karena kunut nazilah adalah kunut yang dibaca ketika ada satu kejadian ya yang menimpa kaum muslimin ya. Dan ini dilakukan kunut tersebut selama sebulan, kemudian di semua sholat. Pernah terjadi ketika ya dibunuhnya 70 para penghafal Quran. Ya. Di Bi'r Ma'unah kalau enggak salah, di Bi'r Ma'unah, ya. Kalau enggak salah itu Rasulullah sebulan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah melakukan kunut dalam sebulan. Jadi bukan hanya subuh tapi apa? Maghrib juga, isya juga, subuh juga, zuhur juga, asar juga, sebulan penuh seperti itu. Dan bacaannya adalah untuk menjatuhkan laknat, kutukan kepada orang yang membunuh 70 penghafal Quran. Seperti itu. Jadi saya condong bahwasanya dalil-dalil yang sahih tadi itu sesungguhnya pengkabaran tentang kunut nazilah, bukan kunut subuh. Hanya saja perawinya menyampaikan pengkabaran tersebut di waktu subuh untuk menunjukkan bahwasanya subuh pun dilakukan kunut begitu. Sehingga itu adalah hadis tentang kunut nazilah. Seperti itu. Hal yang berikutnya menunjukkan bahwasanya kunut subuh itu tidak disyariatkan. Ini bentuk apa ini? Keilmiahan kita katakan. Dan bukan maksudnya untuk menyudutkan yang berpendapat yang mendukung pendapat ini ya. Bahwasanya kunut subuh itu tidak memiliki bacaan yang mandiri. Betul tidak? Tidak ada dalil sedikit pun yang mendukung ya bacaan kunut subuh itu. Sementara kunut subuh yang dilakukan dengan bacaan yang masyhur, yang bahkan kita menghafal, Allahumma hdina, sebenarnya lafaznya Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, gitu ya. Kalau kita cari ini lafadznya dalam hadis,
ini adalah lafaz bacaan kunut witir. Menunjukkan bahwasanya ketika bacaan kunut witir diadopsi menjadi kunut subuh, menunjukkan ketiadaan kunut subuh itu karena nggak ada bacaannya. Paham ya? Itu bacaan kunut witir. Cari di hadis, itu bacaan kunut witir. Seperti itu. Paham ya? Oleh karenanya tidak disyariatkan. Tapi bukan bid'ah. Pendapat yang tepat bukan bid'ah. Seperti itu. Ya. Tapi dia tidak disyariatkan. Kalau mau lakukan, bagi yang berpendapat itu sunnah, silakan, tidak masalah. Tidak perlu kita harus bertempur, ya kan? Tidak perlu harus kita gontok-gontokan dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya.